Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan melihat contoh laporan arus kas. Laporan arus kas ini yaitu laporan yang mencerminkan tentang kemampuan perusahaan untuk menciptakan kas, ya. Apakah kas yang bersumber dari operasional, investasi atau pendanaan, ya. Nah, laporan arus kas ini adalah laporan yang merupakan laporan olahan dari laporan keuangan neraca. Nah, neraca ini kita membuat neraca perbandingan antara tahun 1 dan tahun 2. Kebetulan pada saat ini kita ambil tahun 2014 dengan 2013, ya. Nah, pada saat ini langkah awal adalah kita mengambil laba tahun 2014 yaitu 4.282, itu dari sini 4.282, dengan asumsi laba 2013 itu adalah terpakai atau sudah dibagikan semua, ya. Asumsi aja dalam contoh ini, jadi sudah dipakai semua. Jadi pada saat itu laba kita mulai di sini, ya, dan karena aktivitas laba tahun lalu itu dianggap sudah terpakai, maka kita masuk dia di pendanaan, yaitu 373 terpakai, ya. Nah, dari laba ini, ya, karena itu adalah laba muncul karena aktivitas akrual, maka kita sesuaikan, kita tambahkan dengan penyusutan yang muncul akibat daripada selisih antara akumulasi penyusutan tahun 2014 ke 2013 sebesar 90 juta. Nanti kita tambahkan ke sini. Kemudian aktivitas operasional ini muncul yaitu antara perubahan aktiva lancar non kas, ya, dengan hutang lancar. Nah, di sini perubahannya bahwa bank itu tahun 2013 154 juta, tahun 2014 586 juta, dengan asumsi bahwa ada uang yang disetor ke bank, berarti cash out 431. Maka kita masukkan di sini 431. Kemudian ada piutang dari 90 juta ke 75 juta, berarti seakan-akan ada uang masuk dari penagihan piutang sebesar 15 juta. Nah, ini. Kemudian ditambah piutang kewajiban operasional, bahwa ada hutang operasional dari 2.365 menjadi 5.838, maka seakan-akan nanti ada uang kita masuk sebesar ini, dan utang lainnya berkurang dari 65 juta ke 43 juta, berarti seakan-akan ada uang kita keluar sebesar 22 juta. Maka semua itu dimasukkan otomatis ke sini, ya. Kita tambahkan biaya penyusutan, kurangi, kita tambahkan 15 juta, 13 juta, dan hasilnya 344.436.28. Nah, kondisi ini menandakan bahwa perusahaan ini tidak mampu menciptakan kas dari operasional sebesar hanya minus 344. Jadi kalau laba dikurangkan 344, berarti arus kas dari aktivitas operasional itu 393.837.815.959. Artinya apa? Secara operasional perusahaan ini mengurangi laba. Jadi kemampuan memperoleh kasnya itu rendah dari aktivitas operasional. Nah, selanjutnya dari aktivitas investasi, yaitu yang muncul daripada pergerakan aktiva tetap. Aktiva tetap kita itu dari tanah 62 juta ke 3 miliar, berarti seakan-akan kita membeli tanah, berarti cash out, ya.
Kemudian bangunan juga dari 472 ke 58 juga kita mengeluarkan uang untuk menambah. Jadi seluruh penambahan aktiva tetap ini seakan-akan mengeluarkan kas. Jadi setelah disimpulkan bahwa kelihatannya sebesar 4 miliar pengeluaran kas untuk menghasilkan investasi, berarti perusahaan ini tidak mampu menghasilkan uang tapi mengeluarkan uang dari aktivitas investasi. Setelah ditambahkan daripada arus kas operasional tambah dengan minus 4 juta, berarti minus 223 juta 551.804. Nah, dari aktivitas ini kita muncul lagi pendanaan. Pendanaan itu arealnya adalah penggunaan aset bersih, yaitu modal, aset terikat, laba. Aset terikat ada 15 juta pengeluaran. Jadi seakan-akan uang kita dari 48 juta ini berubah menjadi 32 juta, berarti ada uang keluar. Akhirnya pengeluaran modal ya dari sebesar 15 juta, berarti kita kurangi. Kemudian modal pendiri ada penambahan dari tempat 37 ke 1.088 itu 614. Nah, jadi setelah kita jumlahkan aktif, aset terikat, modal pendiri, penggunaan laba sebesar 225 juta, menandakan bahwa perusahaan ini mampu menciptakan uang dari aktivitas pendanaan sebesar 225 juta. 225 juta ditambah dengan minus ya, minus yang lalu, minus investasi, berarti dia menghasilkan adalah 1.731.500. Kas awalnya 213, itu bisa dilihat daripada ini di neraca. Kas awal 2013 6.154.500 ya. Kemudian ditambahkan menjadilah 7.886, berarti ini harus sama semua antara kas awal dengan kas akhir yang ada di neraca. Nah, jadi contoh laporan arus kas ini mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menciptakan uang, yaitu berasal daripada operasional, aktivitas investasi, dan pendanaan. Apa yang bisa disimpulkan? Bahwa disimpulkan perusahaan ini pada dasarnya tidak mampu menciptakan kas dari aktivitas operasional dan investasi, tapi dia hanya menyuntik dana ya baru bisa menghasilkan kas. Untuk itu perusahaan ini harus sebenarnya lebih banyak melakukan aktivitas penjualan ya, kemudian menambah persediaan kalaupun ada persediaan. Yang penting di sini bagaimana meningkatkan aktivitas penjualan ya. Jadi laba harus jauh lebih ditingkatkan ya, ketimbang aktivitas-aktivitas pembayaran pembayaran penyetoran ke bank ya. Kalaupun penyetoran ke bank bersifat hanya untuk dana transit itu tidak ada masalah. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan pada video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi mahasiswa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.